Nah makanya perlu ada semacam penguatan di dalam regulasi itu agar supaya apa, kita tahu bahwa potensi parkir di Jakarta itu sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saat ini saya sedang kembali bersama dengan Pak Fadil, yaitu seorang staf di unit pengelola perparkiran DKI Jakarta. Teman-teman semua, saya dengan Pak Fadil akan kembali mengobrol tentang masalah parkir liar dan juru parkir liar. Karena memang masalah ini masih jadi pembicaraan di masyarakat. Sebetulnya masalah ini sudah lama ya Pak ya? Sangat lama. Karena parkir liar ataupun juru parkir liar itu biasanya kan bermunculan di jalan-jalan, baik jalan protokol, dan jalan-jalan itu semuanya dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau masalah parkirnya itu ditangani oleh parkiran TKP yang ditangani oleh unit parkiran, ada yang legal ya Pak, yang parkir on street yang sudah ditetapkan. Karena kalau parkir liar itu dia bermunculan di tempat-tempat yang memang tidak ditetapkan untuk menjadi tempat parkir. Kita mau tanya sama Pak Radil, kalau memang sudah ada unit yang menangani perparkiran di DKI ini, kenapa masih bermunculan parkir liar maupun parkir liar, dan mengapa lokasi-lokasi yang menjadi tempat parkir liar itu tidak diresmikan saja menjadi parkir on street sehingga bisa dikelola secara resmi oleh unit parkiran. Masa kita ngobrol dengan Pak Radil, masalahnya di mana sih? Apakah ada kelemahan dari mungkin yang dia ingin Baik, terima kasih atas waktunya. Dari awal dulu ya Pak ya, supaya ini menjadi sebuah sosialisasi bagi kami pada masyarakat bahwasanya ada tanggung pemerintah yang harus ditangani oleh juru parkir liar dan parkir liar. Nah, ini dua hal yang sebenarnya satu kesatuan, tetapi dua hal yang agak sedikit berbeda tentang fungsi pokoknya. Misalnya berdasarkan sebetulnya apa sih parkir itu, dan parkir itu adalah kegiatan penyelenggaraan jasa layanan yang gitu ya. Berdasarkan lantas kenapa ada juru parkir, karena kebutuhan ekonomi yang benar-benar memang ada dari segala usaha, artinya pengusaha ekonomi yang tumbuh di pemerintah kita. Misalnya nih ada pengusaha kecil, kemudian pasti dia ada memakai ruang jasa parkir kan gitu ya. Nah kemudian timbullah warga masyarakat untuk mengelola kan gitu ya. Nah ketika pengelolaan itu sudah berjalan, kemudian pemerintah karena memang pemerintah pemerintahan, maka pemerintah harus hadir di situ untuk menata. Kemudian dalam penataan itu pasti ada sebuah pendapatan asli daerah. Nah makanya itulah diterbitkannya peraturan Perda 5 saya ingat itu, dan di masa saya itu masih di Perda 5 tahun 1979 ya kan, berikut dengan turunannya yaitu Pergub 1936 tahun 1996 kan gitu ya Pak. Nah kemudian terjadinya parkir ini sebenarnya kan memang peluang bagi pemerintah itu sendiri mendapatkan mencapai pendapatan asli daerah. Nah kemudian kenapa sih masih ada timbul pertanyaan tadi?
atau masih ada jumlah parkir juru parkir liar. Ini sebenarnya ada semacam memang harus bersama-sama pemerintah untuk menangani hal ini agar supaya tidak terjadi sebuah isu atau narasi yang memang benar seolah-olah ini sesuatu yang besar gitu ya. Tetapi perlu diketahui bahwa juru parkir liar karena memang kita belum mencapai kesana kok dari tahun 79 hingga tahun 2004 kok tidak mencapai ya, ini seharusnya itu sudah terakhir. Artinya sudah harus berjama atau memang harus kita tangani gitu kan. Nah, tetapi dalam hal ini mungkin lembaga yang harus sama-sama berkoordinasi terhadap pemerintah daerah yang lebih profesional dalam menempati sebuah jabatan di depan agar sama-sama masyarakat juga tahu kan ada hal penting bagi penyelenggara parkir. Kenapa disebut juru parkir liar? Karena begini, penyelenggara parkir itu baik perorangan, kelompok atau badan usaha yang dilakukan kok tidak seluruhnya dicapai oleh regulasi parkir itu. Nah, ini mungkin yang harus kita perdalam, artinya harus kita kaji lebih baik agar lebih baik lagi supaya semuanya bisa teratur dan bisa tertangani dengan baik. Nah, sehingga tidak ada lagi yang namanya juru parkir liar. Kemudian juru parkir liar ini memang dari badan usaha itu sendiri harus berizin. Artinya izin itu ada izin tidak memungut, ada izin memungut. Itu harus ada. Nah, apakah parkir ini yang sudah karena memang di areanya sendiri, misalnya ini area saya tidak bisa diambil gitu, itu ada aturan tersendiri. Kalau nggak salah itu kan ada Pergub ya, Pergub 31 yang menentukan bahwasanya dari 5 SRT itu harus ada izin, Pak. Jadi sehingga si pemilik usaha ini loh Pak, kalau memang warga masyarakat mendaki dan sebetulnya kan ini peluang bagi atau penyelenggara parkir bagi teman-teman yang peluang apa itu yang baru gitu kan, agar supaya mengerjakan gitu ya. Jadi pemerintah dia sekitar parkir liar atau juru parkir liar kan muncul misalnya di suatu tempat muncul sebuah bentuk usaha kantoran lah, restoran lah atau apa sehingga nah maksud saya itu kan pasti menggunakan parkir nah ketika tidak terjangkau oleh parkiran dia ini parkiran artinya kan itu kemudian muncul parkir yang itu bisa menjadi liar kalau misalnya pemilik usaha itu sendiri tidak memanajemennya seperti jabatan gitu yang mau saya tanyakan ini sebetulnya sejauh mana sih kewenangan dari unit pengelola parkir dalam menata wilayah atau berkoordinasi dengan pihak-pihak usaha yang membutuhkan parkirnya betul. Menarik ya Pak ya. Bagi kami sebetulnya sudah berupaya secara untuk tingkat wilayah ya, karena di wilayah lain saya tidak, tapi di wilayah kami sejak tahun 2020 2019 itu kan sudah mendata, misal contoh ya minimarket kami sudah mendata di setiap kecamatan, setiap kelurahan. Ini wilayah apa di selatan? Iya, wilayah selatan. Jadi untuk secara menyeluruh kami di wilayah selatan sudah berbuat. Nah, ketika kami sudah berbuat, itulah pernah saya sebut tentang regulasi. Nah, regulasi ini perlu diperkuat agar supaya semuanya bisa terakomodir dan bisa dilaksanakan secara baik, gitu kan. Nah, apa sih seperti yang ditanya oleh Bapak tadi, maksud saya ketika sebuah lokasi usaha dan ditempati oleh penyelenggara parkir. Nah, sebetulnya yang menjadi persoalan itu penyelenggaraan parkir yang tidak
berizin atau yang belum istilahnya kita jangkau, sebetulnya sudah terjangkau. Tapi kendala yang kami hadapi itu adalah kembali lagi kepada regulasi tadi, kekuatan regulasi kami kurang gitu. Nah makanya perlu ada semacam penguatan di dalam regulasi itu agar supaya apa? Kita tahu bahwa potensi parkir di Jakarta itu sangat besar. Kalau ditangani secara profesional, ya kan, dan ya penuh dengan tanggung jawab. Saya kira itu. Saya kira pemerintah sudah memberikan satu tanggung jawab yang besar kepada kami. Tetapi apakah ia bisa dijalani fungsinya dengan baik? Saya kira belum tentu juga kan, karena memang masih ada isu, contohnya isu guru parkir ya seharusnya itu kan tidak ada kalau memang sudah teratur. Tadi kan disebut tadi masalah regulasi karena regulasinya masih belum berjuang gitu. Jadi kelemahan regulasinya itu terkait dengan masalah guru parkir liar dan parkir itu. Sebenarnya begini Pak, perlu ada penindakan. Jadi penindakan itu tidak dihukum hanya sebagai lisan atau sekedar apa ya berdasarkan ini, tetapi kan tidak bisa menindak sejauh apa yang kita harap. Seandainya itu diberikan sebuah ruang yang lebih baik lagi dalam aturan regulasi yang baik, insya Allah semuanya akan kayaknya ada banyak. Masalahnya kemana? Apakah karena dari infrastruktur parkirnya belum menyentuh ke situ? Sudah Pak, kalau untuk menyentuh ke situ itu sudah, karena memang harus ada peran serta dari berbagai apa ya perangkat pemerintah daerah. Nah, itu kita bukan berhadapan dengan yang sama-sama akademisi, karena jalan ya di jalan harus dijalankan data itu kita tidak memiliki kemampuan dapat, tetapi itu ada keterbatasan. Mereka keterbatasan dari uang dan waktu, mungkin insya Allah bisa menentukan pada kadang-kadang kalau yang dianggapnya yang mereka lakukan itu melakukan mereka menerima jasa dan gitu ya. Kalau itu tidak ada unsur begitu masa ada apa keluar pada bahwa ini loh saya dipaksa gitu. Nah bagi teman-teman harapan kami bagi teman-teman pengendara yang memang belum memahami tentang aturan parkir, artinya ini perlu ada sosialisasi dan banyak teman-teman kami yang semula tidak mau buku-buku kan gitu, tetapi ketika kami beri pemahaman dengan secara menyeluruh, artinya dengan secara aturan dan ketentuannya, alhamdulillah teman-teman di lapangan menerima dengan baik. Nah ada hal juga yang karena memang apa ya adu kekuatan, nah ini yang bikin menjadi sebuah apa ya, ada kadang-kadang ya ada yang mungkin di belakang dengan ada tembok atau apa kan pasti ada lagi ya, kira-kira gitu biar nggak terlalu serius. Orang mau jadi parkir gitu ya, biasanya karena dia ya dia itu nggak bekerja gitu, atau dia mungkin bekerja tapi penghasilannya tidak cukup sehingga dia bisa menambah di sampingannya. Nah artinya parkir gratis sebetulnya kan peluang juga gitu ya, Peluang lapangan kerja. Iya benar. Apa yang terus dilakukan oleh teman DKI kali Badan Pengelola Parkiran ya untuk mengatasi masalah ini. Karena kan kalau misalnya mereka terus nggak boleh lagi parkir lain, nggak boleh lagi jadi juru parkirnya gitu kan, kasihan ya, otomatis mereka kehilangan atau pencarian. Apakah sebaiknya mereka itu dibina atau dipekerjakan seperti apa? Ya kalau menurut kami apa selaku kita bicara dulu kemanusiaan ya, selaku manusia, kalau memang itu sebuah apa ya lapangan kerja bagi teman-teman yang dikatakan parkir liar,
sebaiknya memang harus kita melakukan pembinaan dan harus ada sinergi dengan si pemilik usaha. Kan persoalan ada dua macam Pak. Si pemilik usaha itu tidak menghendaki dengan misalnya nih ya, adanya parkir, ada yang menghendaki tentang adanya parkir karena apa, di situ bisa menjamin atau bisa dijamin sementara itu misalnya. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah terjun di lapangan pekerjaan ini, ya sebaiknya teman-teman ini harus arif. Artinya arif di situ jangan istilahnya lagi karena memang lo harus bayar tidak juga. Jadi jangan sampai hal-hal yang entah sosial tadi, artinya pemaksaan dan lain sebagainya, ini yang menjadi masalah. Jangan lagi nanti ketika kita pindah kemudian teman-teman menyalahgunakan kewenangan itu gitu loh. Itu harapan kami. Maksud saya memang parkir ini sangat rumit dan sebetulnya juga kalau misalnya parkir kanan KTP ya, sekarang menjadi biasa parkir liar itu juga bisa menjadi kan dan artinya juga pada ruang parkiran ini harus bisa diakui ya, karena tantangan baru parkir baru parkir ojek yang baru yang praktis ya, mengurangi pengangguran. Betul, sebetulnya besar Pak, membantu teman-teman agar supaya ada legalisasi, cuman ya besar kami kepada lapangan negara kalau seandainya nanti itu menjadi sebuah peluang baik bagi teman-teman sebagai legalitas suatu satu pekerjaan yang ditekuninya, ya kami bersyukur kalau teman-teman sama harus saling mendukung. Jadi pemerintah mendukung, teman-teman mendukung, warga masyarakat juga harus mendukung juga. Harus saling kesadaran. Teman-teman bertanya parkiran Ya. Karena masalah regulasi yang parkiran itu juga dibutuhkan adanya sebuah kreativitas dan kemauan Sama-sama kita bahkan dengan kalau misalnya regulasi diperkuat badan pengatur parkiran itu juga mau kreatif, bisa menjadikan lokasi-lokasi yang dijadikan parkiran menjadikan parkiran itu akan bisa adanya parkir yang sehingga pemasukan daerah juga akan betul lah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ada orang